Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ika Rahayu Lulunahariah, Labik Ahwazi Ahmad, Sahroni Nurul Amri, Rizal Muhaimin Alawiyah ingin membahas materi tentang pengambilan keputusan. Pembuatan atau pengambilan keputusan adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Sebelum pilihan dijatuhkan, ada beberapa tahap yang mungkin akan dilalui oleh pembuat keputusan. Tahapan tersebut bisa saja meliputi identifikasi masalah utama, menyusun alternatif yang akan dipilih, dan sampai pada pengambilan keputusan yang terbaik. Adapun tipe pengambilan keputusan adalah tindakan manajemen dalam pemilihan alternatif untuk mencapai sasaran. Keputusan dibagi dalam 3 tipe. 1. Keputusan terprogram atau terstruktur, yaitu keputusan yang berulang-ulang dan rutin, sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. 2. Keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur, yaitu keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Keputusan ini seringnya bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan-perhitungan serta analisis yang terperinci. 3. Keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur, yaitu keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Informasi untuk pengambilan keputusan tidak terstruktur, tidak mudah untuk didapatkan, dan tidak mudah tersedia, dan biasanya berasal dari lingkungan luar. Proses pembuatan keputusan. Pembuatan atau pengambilan keputusan menggunakan analisis yang ilmiah didasarkan atas logika, mempertimbangkan semua data yang tersedia, semua alternatif yang mungkin, dan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. 1. Tetapkan masalahnya dan faktor-faktor yang mempengaruhi. 2. Konstruksikan kriteria keputusan dan tujuan. 3. Rumuskan hubungan antara tujuan dan variabel-variabel yang ada. 4. Identifikasi dan evaluasi alternatif yang ada. 5. Pilih alternatif terbaik. 6. Laksanakan keputusan. Pohon keputusan merupakan salah satu teknik dari analisis keputusan. Terdapat banyak definisi teknis yang ditemukan dalam berbagai sumber mengenai pohon keputusan. Karena beragamnya aplikasi pohon keputusan ini pada berbagai jenis proses dan industri yang berbeda-beda. Definisi yang paling sederhana mengenai apa itu pohon keputusan adalah diagram analisis yang dapat membantu pengambilan keputusan ketika menghadapi beberapa opsi dengan cara memproyeksikan hasil yang mungkin terjadi. Pohon tersebut juga memperlihatkan faktor-faktor kemungkinan atau probabilitas yang akan mempengaruhi alternatif-alternatif keputusan tersebut, disertai dengan estimasi hasil akhir yang akan didapat bila kita mengambil alternatif keputusan tersebut. Definisi teknis yang diambil dari beberapa buku manajemen operasional bahwa pohon keputusan merupakan model alternatif pilihan yang tersedia bagi pengambilan keputusan, beserta kemungkinan konsekuensinya. Pohon keputusan dapat digunakan saat membuat berbagai pilihan, mulai dari keputusan yang paling sederhana sampai yang sangat rumit. Konsep dari pohon keputusan adalah mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan. Pohon keputusan memadukan antara eksplorasi data dan pemodelan, sehingga sangat bagus sebagai langkah awal dalam proses pemodelan, bahkan ketika dijadikan sebagai model akhir dari beberapa teknik lain. Keterlibatan bawahan dalam pengambilan keputusan.
Konsep peran serta dalam pengambilan keputusan mula-mulanya diperkenalkan oleh French et al. Tahun 1960 ketika mengatakan bahwa peran serta menunjukkan suatu proses antara dua atau lebih pihak yang mempengaruhi satu terhadap yang lainnya dalam membuat rencana, kebijakan, dan keputusan. Peran serta bawaan dalam mengambil keputusan sesungguhnya lahir dari desakan kebutuhan psikologis yang mendasar pada setiap individu. Para manajer akan sulit untuk membuat keputusan tanpa melibatkan para bawahannya. Keterlibatan ini dapat formal seperti penggunaan kelompok dalam pembuatan keputusan atau informal seperti permintaan akan gagasan-gagasan. Bantuan para bawahan dapat terjadi pada setiap tahap proses pembuatan keputusan. Bermacam-macam bentuk peran serta bawahan dalam pengambilan keputusan telah diperkenalkan oleh sejumlah penulis. Berikut adalah sisi negatif dan positif dari keterlibatan bawahan dalam pengambilan keputusan. Sisi positif 1. Keputusan relatif lebih baik, logis, dan ideal sebab hasil dari pemikiran bersama. 2. Kecenderungan untuk bertindak otoriter dapat terhindarkan. 3. Meningkatkan kerjasama antara anggota grup. 4. Risiko dan dampak negatif dari keputusan semakin kecil. 5. Pembinaan anggota grup akan lebih baik. Adapun sisi negatif antara lain 1. Pengambilan keputusan akan memerlukan waktu yang lama. 2. Biaya pengambilan keputusan relatif lebih banyak. 3. Penanggung jawab keputusan kurang jelas. 4. Minoritas kadang-kadang terpaksa menyetujui keputusan karena kalah suara. Karakteristik berbagai situasi keputusan. Karakteristik pokok suatu situasi keputusan yang dikemukakan oleh Fromm dan Newton adalah sebagai berikut. 1. Adakah persyaratan kualitas di mana suatu penyelesaian lebih rasional dibanding yang lain? 2. Apakah manajer mempunyai informasi cukup untuk membuat keputusan berkualitas tinggi? 3. Apakah situasi keputusan terstruktur? 4. Apakah penerimaan keputusan oleh para bawahan manajer merupakan faktor kritis implementasi efektif keputusan? 5. Adakah kepastian yang layak bahwa keputusan akan diterima para bawahan bila manajer membuat keputusan sendiri? 6. Apakah para bawahan manajer menyebarkan tujuan organisasi untuk dicapai bila masalah dipecahkan? 7. Apakah penyelesaian yang disukai akan menyebabkan konflik antara para bawahan? Berbagai gaya pembuatan keputusan manajemen. Salah satu sudut pandang gaya pengambilan keputusan mengemukakan bahwa orang berbeda menurut dua dimensi, yaitu cara mereka mendekati pengambilan keputusan. Yang pertama, cara berpikir seseorang. Sebagian di antara kita cenderung lebih bersifat rasional dan logis dalam cara kita memikirkan atau memproses informasi. Jenis rasional memandang informasi secara teratur dan memastikan bahwa informasi itu logis dan konsisten sebelum mengambil keputusan. Sebagian di antara kita cenderung lebih kreatif dan intuitif. Jenis intuitif tidak harus memproses informasi menurut urutan tertentu, melainkan merasa puas memandangnya sebagai keseluruhan. Yang kedua, dimensi lain. Dimensi lain menggambarkan toleransi seseorang terhadap ambiguitas. Sebagian di antara kita mempunyai toleransi ambiguitas yang rendah. Jenis itu mempunyai konsistensi dan keteraturan atas cara mereka menyusun informasi sehingga ambiguitas itu minimal. Di pihak lain, sebagian di antara kita dapat menanggung tingkatan ambiguitas yang tinggi dan mampu memproses banyak pemikiran sekaligus. Apabila kita membuat diagram dua dimensi, terbentuklah 4 gaya pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, gaya mengarahkan.
Orang yang menggunakan gaya ini memiliki toleransi rendah terhadap ambiguitas dan bersikap rasional dalam cara berpikirnya. Mereka itu efisiensi dan logis, jenis mengarahkan, membuat keputusan secara cepat dan memusatkan perhatian pada jangka pendek. Kecepatan dan efisiensi mereka dalam membuat keputusan sering mengakibatkan mereka mengambil keputusan dengan informasi minimum dan dengan menilai sedikit alternatif saja. Yang kedua, gaya analitis. Pembuatan keputusan gaya ini mempunyai jauh lebih banyak toleransi terhadap ambiguitas daripada jenis mengarahkan. Mereka menginginkan lebih banyak informasi sebelum mengambil keputusan dan merenung lebih banyak alternatif daripada pengambil keputusan yang bergaya mengarahkan. Para pengambil keputusan analitis paling baik dicirikan sebagai pengambil keputusan yang hati-hati dengan kemampuan untuk beradaptasi atau menghadapi situasi-situasi yang unik. Yang ketiga, gaya konseptual. Individu-individu dengan gaya konseptual cenderung amat luas pandangan mereka dan akan melihat banyak alternatif. Mereka memusatkan perhatian jangka panjang dan sangat baik dalam menemukan pemecahan kreatif atas sejumlah masalah. Yang terakhir, keempat, gaya perilaku. Para pengambil keputusan gaya ini sangat baik dalam bekerja sama dengan orang lain. Mereka menaruh perhatian pada prestasi dan sangat suka menerima saran dari orang lain. Seringkali mereka menggunakan rapat untuk berkomunikasi meskipun mereka berusaha menghindari konflik. Penerimaan oleh orang lain itu penting bagi para pengambil keputusan yang bergaya perilaku. Sekian dari kami kelompok 7, mohon maaf apabila masih banyak terjadi kesalahan dalam presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.